Halo semuanya, selamat datang kembali di channel cerita Langkah yang Tak Terduga. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua, apapun waktu kalian menonton ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan diberi kebahagiaan. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya, supaya cerita-cerita di channel ini bisa terus hadir setiap hari dan jadi teman kalian di setiap waktu. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Nadira adalah seorang perempuan muda berusia 26 tahun yang tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Bekasi, pinggiran timur Jakarta. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai editor video di sebuah perusahaan media digital. Rutinitasnya padat dan seringkali malam menjadi teman kerjanya yang paling setia. Ia mencintai pekerjaannya, tapi dalam diam ia merasa ada bagian dari dirinya yang kosong. Sesuatu yang tidak bisa diisi hanya dengan prestasi atau target bulanan. Setiap hari, setelah menatap layar selama lebih dari 10 jam, Nadira akan berjalan kaki pulang dari kantor ke apartemennya. Jaraknya memang tidak jauh, sekitar 10 menit jika berjalan santai. Tapi cukup untuk membuat pikirannya mengembara. Biasanya, langkahnya terasa berat, apalagi saat malam sudah larut, dan pikirannya masih tertinggal di ruang editing. Namun malam itu berbeda. Entah karena lelah, bosan, atau hanya sekadar ingin mencoba hal baru, Nadira tiba-tiba membuka aplikasi transportasi online yang selama ini hanya ia pakai untuk antar makanan. Ia memutuskan untuk memesan ojek online, sesuatu yang belum pernah ia lakukan untuk pulang kerja. Yah, sesekali, nggak apa-apa kali ya, gumamnya sambil menekan tombol pesan. Beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Pengemudi dalam perjalanan, Rizky, Honda Beat, hitam. Ia berjalan menuju titik penjemputan di pinggir jalan. Lampu-lampu kota mulai redup dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak lama, seorang pria muda berhenti di depannya. Wajahnya terlihat ramah di balik helm setengah terbuka. Jaketnya sederhana, sedikit lusuh tapi bersih. Tatapannya tenang, seperti air yang tidak pernah tergesa-gesa. "Kak Nadira, ya?" tanyanya. "Iya, benar. Mas Rizky, ya?" Rizky mengangguk sambil memberikan helm cadangan dengan sopan. "Yuk, kita berangkat." Nadira menerima helm itu dengan sedikit canggung. Ini bukan hal yang biasa ia lakukan. Ia selalu merasa lebih nyaman berjalan kaki, menghindari interaksi sosial yang tak perlu. Tapi ada sesuatu dalam cara Rizky menyapanya, santai, tidak memaksa, dan justru terasa familiar. Ia duduk di jok belakang motor dengan kaku, berusaha menyeimbangkan diri. Mesin motor menyala, dan mereka mulai melaju perlahan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Tidak banyak percakapan pada awalnya, hanya suara angin malam dan bunyi mesin motor yang mengisi keheningan. Tapi entah bagaimana, ada ketenangan yang berbeda malam itu. Biasanya Nadira merasa terasing meski di tengah keramaian. Tapi kini, di belakang orang asing ini, ia justru merasa aman. Rasanya seperti sedang dituntun pulang oleh seseorang yang tahu arah meskipun tak mengenal tujuannya. Perjalanan yang hanya 15 menit itu terasa seperti jeda yang dibutuhkan Nadira selama ini. Ia tidak menyangka keputusan kecil malam itu untuk naik ojek online akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perjalanan berlangsung hening dalam beberapa menit pertama, hanya suara deru mesin motor dan desiran angin yang menemani langkah mereka. Nadira menatap ke depan, berusaha menenangkan pikirannya yang terus berlarian tentang pekerjaan yang belum selesai dan deadline yang semakin dekat. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu, sesuatu yang membuatnya merasa tidak tertekan, tidak terburu-buru. Rizky, pengemudi ojek online itu, sepertinya merasakan ketegangan yang ada. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya memecah keheningan. "Lama nggak pulang ya, Kak?" tanyanya, suaranya santai dan tidak terburu-buru. Nadira terkejut. Jika seseorang mengajukan pertanyaan seperti itu, ia akan merasa canggung. Tapi kali ini, ia merasa nyaman, seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. "Iya," jawab Nadira pelan. "Saya sering lembur di kantor, kadang sampai malam banget, baru bisa pulang." Rizky mengangguk dengan pengertian. "Pekerjaan yang berat ya? Tapi kadang, kita harus bisa menikmati waktu setelah kerja, kalau enggak, bisa burn out. Saya juga sering lembur kok.
Bahkan saya kadang merasa lebih dekat sama orang asing yang saya antar daripada teman-teman dekat saya. Nadira menoleh sedikit, terkejut dengan pernyataan itu. Dia tidak menyangka seorang pengemudi ojek akan berbicara begitu dalam soal kehidupan dan pekerjaan. Namun, entah kenapa, perkataan Rizky membuatnya sedikit terenyuh. Seperti ada sesuatu yang sama dalam perasaan mereka. Keletihan yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata, dan keinginan untuk keluar dari rutinitas yang mengikat mereka. Aku nggak tahu kenapa, lanjut Rizky sambil sedikit melirik ke arah Nadira, tapi seringkali orang yang naik ojek seperti nggak peduli sama sekelilingnya. Mungkin karena mereka terlalu fokus dengan hidup mereka yang penuh tekanan. Mereka lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya, atau bahkan tidur sepanjang perjalanan. Kadang, aku pikir, kenapa mereka nggak berhenti sebentar, menikmati waktu yang ada? Nadira terdiam sejenak. Kata-kata Rizky seperti membuka ruang di dalam pikirannya yang selama ini terhimpit oleh rutinitas. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mengejar target, mengejar waktu, dan hampir tidak pernah benar-benar menikmati hidup. Ia merasa seperti robot yang terprogram untuk bekerja, tanpa memberi ruang untuk dirinya sendiri. "Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" tanya Nadira, mencoba menggali lebih dalam. Ia merasa penasaran dengan cara Rizky melihat dunia. Rizky tersenyum kecil. Mungkin karena aku sering mendengar cerita dari orang-orang yang aku antar. Banyak yang cerita tentang hidup mereka. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang frustrasi. Tapi yang paling sering aku dengar adalah keluhan tentang betapa cepatnya hidup ini berlalu. Mereka merasa hidup mereka terlewat begitu saja tanpa benar-benar menikmati apa yang mereka kerjakan. Nadira meresapi kata-kata itu. Sesuatu mulai terbangun di dalam dirinya. Sebuah pemahaman bahwa selama ini ia sudah terlalu banyak menunda-nunda kebahagiaan. Ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang sebenarnya ia inginkan? Ia hanya mengikuti alur, terjebak dalam rutinitas, yang seakan tak ada habisnya. "Aku paham," jawab Nadira pelan. "Terkadang aku merasa seperti itu. Rasanya hidup ini terlalu cepat berlalu, dan aku hampir nggak punya waktu untuk merasakannya. Sepertinya aku selalu ada di ujung dunia, tanpa tahu bagaimana caranya menikmati setiap langkah." Rizky mengangguk. "Mungkin kamu butuh waktu untuk diri sendiri. Semua orang butuh itu. Sekali-sekali, berhenti sejenak, coba nikmati perjalananmu, bukan cuma tujuan akhirnya." Perjalanan mereka semakin jauh dari pusat kota. Jalanan yang dilalui semakin sepi, hanya ada suara motor mereka berdua yang terdengar. Keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang canggung. Nadira merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa, meskipun pertemuan ini singkat, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan ringan. Mereka terus berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang kehidupan di Jakarta yang selalu sibuk, dan tentang impian masing-masing. Nadira merasa seolah-olah mereka telah berbicara selama bertahun-tahun, padahal baru beberapa menit yang lalu mereka bertemu. Kata-kata Rizky terasa menenangkan, seperti sebuah pelajaran hidup yang ia tidak pernah sadari sebelumnya. "Aku nggak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidupku dengan cepat," ujar Nadira, dengan nada yang lebih ringan. "Tapi setidaknya, aku bisa mulai menghargai setiap langkah kecil yang aku ambil, kan?" "Betul," jawab Rizky. "Kadang kita cuma perlu berhenti dan melihat sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati, bahkan dalam perjalanan yang sederhana seperti ini." Nadira tersenyum. Tiba-tiba ia merasa lebih baik, lebih ringan. Mungkin perjalanan ini bukan hanya tentang pulang ke rumah, tapi tentang menemukan kembali cara untuk menikmati hidup. Sesuatu yang ia lupakan selama ini karena terlalu sibuk mengejar segala hal. Motor mereka semakin mendekati titik tujuan. Nadira merasa sedikit enggan untuk berpisah dengan percakapan yang begitu mengalir. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan yang akan mengubahnya. Sebuah langkah kecil yang akan mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ketika motor akhirnya berhenti di depan apartemen Nadira, perasaan yang campur aduk menyelimuti hatinya. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah melewati malam yang penuh dengan percakapan ringan, namun sangat bermakna. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang mengusik hatinya, seperti sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Rizky menurunkan helmnya dan memandang Nadira dengan senyum kecil. "Sampai jumpa lagi, Kak Nadira. Semoga perjalanan kamu selanjutnya lebih ringan." Nadira tersenyum sambil menerima helm yang ia lepas. "Terima kasih, Rizky. Aku senang bisa ngobrol malam ini."
Rasanya beda, ujarnya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku juga senang bisa berbicara denganmu, Kak. Terkadang kita cuma butuh waktu untuk berbicara dengan seseorang yang nggak terlalu dekat, tapi bisa mengerti kita. Semoga kamu lebih bahagia dan bisa nikmati waktu kamu, kata Rizky sambil menyalakan motor, bersiap untuk pergi. Nadira mengangguk dan melangkah ke pintu apartemennya. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Seakan-akan, pertemuan ini baru saja membuka satu pintu baru dalam hidupnya, dan ia merasa bingung harus kemana. Saat itulah ia mendengar suara motor Rizky yang mulai menjauh. Tanpa sengaja, ia menoleh ke belakang. Rizky baru saja berbelok ke ujung jalan, ketika tiba-tiba motor itu berhenti di tengah jalan. Rizky menepi dan mematikan mesin, kemudian menoleh ke arah Nadira, yang kini sudah berdiri terpaku di depan pintu apartemennya. Rizky mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Nadira mendekat. Nadira, yang awalnya ragu, akhirnya berjalan pelan ke arah Rizky. "Ada apa, Rizky?" tanyanya dengan sedikit kekhawatiran. Rizky tampak serius kali ini, wajahnya tidak lagi seceria sebelumnya. "Aku harus bilang sesuatu yang mungkin bakal kamu anggap aneh, tapi aku merasa kamu perlu tahu," kata Rizky dengan suara yang agak berat. Nadira merasa hatinya berdebar. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman dengan perubahan suasana ini. Ia memandang Rizky dengan cemas, tapi tetap berusaha tenang. "Apa itu?" tanya Nadira, berusaha menjaga ketenangan di suaranya. Rizky menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari pertemuan kita malam ini. Sesuatu yang sudah mulai tumbuh dalam diri kita, tanpa kita sadari. Tapi aku nggak bisa membiarkan kamu melanjutkan hidupmu tanpa memberitahu kamu sesuatu yang penting. Ada perasaan yang lebih dari sekadar percakapan ringan ini, dan itu bukan hal yang mudah untuk diungkapkan." Nadira terkejut. Kata-kata Rizky terasa menohok. Tidak ada yang pernah mengungkapkan hal seperti itu dengan cara yang begitu jujur dan tanpa pamrih. Ia merasa cemas, namun ada juga rasa penasaran yang begitu besar. "Apa maksudmu?" tanya Nadira dengan suara yang agak gemetar. Rizky menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Aku tahu, mungkin ini terlalu cepat, tapi aku merasa ada koneksi yang lebih dari sekadar orang yang kebetulan bertemu. Aku tahu ini bisa terdengar aneh, dan aku nggak mau memaksakan apapun. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa, entah kenapa, aku merasa kita lebih dari sekadar kenalan biasa. Ada semacam ikatan yang sulit dijelaskan," ujarnya. Hati Nadira berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Ia merasakan ketegangan yang semakin memuncak, namun ia juga merasa ada sesuatu yang hangat menyelimuti dirinya. Rasanya seperti ia sudah mengenal Rizky lebih lama dari yang sebenarnya. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," lanjut Rizky. "Tapi aku ingin kamu tahu, apapun keputusan kamu, aku akan menghargainya." Nadira terdiam. Kata-kata Rizky mengalir begitu dalam, seakan menyentuh bagian dari dirinya yang sudah lama terkunci. Ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, sebuah kerinduan yang lama terpendam. Ia menatap Rizky dengan penuh kebingungannya, namun ada semacam kedamaian dalam tatapan itu. "Rizky," Nadira mulai berbicara, suaranya pelan. "Aku juga merasa hal yang sama, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Semua ini begitu baru, dan aku takut mengambil langkah yang salah." Rizky tersenyum tipis, seolah memahami keraguan Nadira. Kadang, langkah yang tepat bukanlah yang paling jelas. Terkadang, kita hanya perlu mengikuti hati kita. Ada keheningan sejenak antara mereka. Nadira merasa seperti berada di persimpangan jalan yang besar, dan ia tidak tahu harus mengambil langkah kemana. Semua yang ia kenal dan yakini tiba-tiba terasa berubah. Namun, di tengah kebingungannya, ia tahu ada satu hal yang pasti. Perasaan yang ia rasakan terhadap Rizky bukanlah perasaan biasa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, meskipun ia belum bisa memahaminya sepenuhnya. Aku butuh waktu," kata Nadira akhirnya. Matanya menatap lurus ke Rizky, mencoba mencari kepastian di dalam dirinya sendiri. "Tapi aku ingin memberi kesempatan untuk kita melihat kemana ini akan membawa kita. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin melewatkan sesuatu yang bisa jadi penting." Rizky mengangguk, ekspresinya penuh pengertian. "Aku akan menunggu, Nadira. Aku nggak akan memaksakan apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku siap untuk menjalaninya bersama." Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang lebih tenang, namun penuh dengan harapan. Nadira masuk ke apartemennya dengan hati yang lebih ringan, meski masih dipenuhi kebingungan.
Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini, pertemuan yang tidak direncanakan, adalah awal dari sebuah perjalanan yang baru. Perjalanan yang akan mengajarkannya untuk tidak takut mengambil langkah, bahkan ketika jalan di depan masih gelap dan tak terduga. Keesokan harinya, Nadira terbangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Meski rutinitas hariannya masih sama, bangun pagi, menyiapkan sarapan cepat, dan pergi ke kantor, ada semacam kelegaan yang mengalir dalam dirinya. Malam kemarin, percakapan dengan Rizky telah meninggalkan jejak yang dalam. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun jelas terasa. Ia merasa seperti telah membuka pintu baru dalam hidupnya. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Namun, masih ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh? Ia pernah merasa begitu tenggelam dalam rutinitas kerja dan kesibukan, sehingga hubungan apapun yang lebih dalam terasa seperti sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau. Tapi, ada sesuatu dalam diri Rizky yang membuatnya merasa berbeda. Sesuatu yang membuat hatinya berkata, mungkin ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Hari itu, selepas kerja, Nadira memutuskan untuk menghubungi Rizky. Ia sudah memikirkannya sepanjang hari dan merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Tanpa membuang waktu, ia mengirim pesan singkat ke nomor Rizky. Hai, Rizky, apa kamu ada waktu malam ini? Aku ingin ngobrol lagi. Tidak lama kemudian, pesan balasan dari Rizky masuk. Tentu, Kak Nadira, aku senang sekali. Aku akan menunggu di tempat yang sama, di kedai kopi dekat apartemenmu. Sampai nanti. Malam itu, suasana di kedai kopi terasa lebih tenang daripada biasanya. Udara dingin yang berhembus lembut mengiringi langkah Nadira saat ia menuju meja yang sudah dipersiapkan oleh Rizky. Rizky duduk dengan secangkir kopi di depannya, matanya menyambut kedatangan Nadira dengan senyum yang hangat. Apa kabar, Kak? Tanya Rizky. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Aku baik, Rizky. Terima kasih sudah menunggu, jawab Nadira sambil duduk di seberang Rizky. Ia merasa lebih nyaman daripada yang ia bayangkan. Rasanya seperti tidak ada beban di antara mereka berdua, meskipun ia tahu ini adalah percakapan yang bisa mengubah banyak hal. Mereka berdua memesan kopi masing-masing, kemudian berdiam sejenak. Tak ada rasa canggung yang menghalangi percakapan mereka kali ini. Malam itu terasa lebih intim, lebih pribadi. Aku banyak berpikir tentang percakapan kita malam itu, kata Nadira akhirnya, membuka percakapan dengan jujur. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi aku juga takut, Rizky. Takut akan apa yang bisa datang setelah ini. Rizky menatapnya, matanya penuh pengertian. Aku mengerti, Kak. Aku juga merasa sama. Terkadang kita takut karena belum tahu apa yang akan datang. Tapi aku pikir, kadang kita hanya perlu mempercayai perasaan kita dan mengikuti hati. Apa yang kita rasakan bukanlah kebetulan. Nadira mengangguk perlahan. Aku rasa kamu benar. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar merenung dan memutuskan apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk sesuatu yang mungkin akan sangat berarti. Rizky tersenyum tipis. Aku akan menunggu, Kak. Aku nggak akan memaksa kamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap berjalan bersama kamu, tanpa tekanan. Kita bisa melangkah perlahan. Perasaan damai mulai mengisi hati Nadira. Rizky bukan hanya seorang pria yang dia temui dalam perjalanan ojek online yang sederhana. Rizky adalah seseorang yang mampu mengerti dirinya, bahkan lebih dari orang-orang yang telah lama ia kenal. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bisa mendengarkan. Seseorang yang membuatnya merasa lebih hidup. Terima kasih, Rizky, kata Nadira. Suara tergetar oleh perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku ingin memberi kita kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Malam itu mereka berbicara lebih banyak. Percakapan mereka bukan lagi tentang pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Mereka mulai berbicara tentang mimpi, tentang harapan, tentang apa yang ingin mereka capai di masa depan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil yang mungkin tak terlihat oleh orang lain, tapi sangat berarti bagi mereka. Ketika kedai kopi mulai sepi, mereka berdua merasa tidak ingin mengakhiri malam itu. Namun, Nadira tahu bahwa saat itu sudah cukup untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang, lebih yakin tentang langkah yang akan diambil. Akhirnya, mereka berjalan keluar dari kedai kopi. Di luar, malam sudah semakin larut, namun udara terasa segar. Nadira dan Rizky berdiri di luar,
di bawah langit yang penuh bintang. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, namun tidak ada lagi keraguan. Aku rasa kita sudah siap untuk melangkah bersama, Rizky, kata Nadira dengan penuh keyakinan. Aku ingin mencoba, walaupun aku tahu perjalanan ini nggak akan selalu mudah. Rizky mengangguk, matanya berbinar. Aku siap, Kak, bersama kamu. Dan malam itu, mereka berjalan berdampingan, menghadap ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, di antara mereka berdua, ada keyakinan bahwa perjalanan ini adalah sesuatu yang layak untuk dijalani, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seiring berjalannya waktu, Nadira dan Rizky mulai saling mendalami lebih dalam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Ada kekuatan dalam perasaan yang mereka miliki, dan mereka berdua siap untuk menempuh setiap langkah, apapun yang terjadi. Dengan demikian, berakhirlah cerita tentang Nadira dan Rizky, yang bermula dari sebuah pertemuan tak terduga, dan berkembang menjadi sebuah perjalanan penuh dengan pembelajaran, harapan, dan ikatan yang tak terucapkan. Sebuah perjalanan yang membawa mereka lebih dekat kepada diri mereka sendiri dan satu sama lain.